ditemukanlah lagi sebuah kulkas yang isinya itu beberapa potongan kakinya dari Abby Choi, bro. Aduh. What's up, bro? Oke. Tapi bentar dulu, ada yang lupa kayaknya nih. Oh ya, intro. Chai Tianfeng adalah nama lain dari Abby Choi. Dia adalah seorang model, influencer, dan juga artis Instagram terkenal di Tiongkok, bro. Dia pernah ngikutin acara Fashion Week Paris, sukses berkarir di dunia entertainment, sampai dia tuh ikut juga di komunitas amal gitu kan, ya, berdayaan kayak anjing liar dan kucing liar di sana, sampai dia itu punya komunitas sendiri yang namanya Palmar gitu. Nah, Abby Choi sendiri ini dia tuh memang lahir di keluarga berada. Bapaknya seorang pebisnis konstruksi bangunan di Tiongkok. Singkat cerita, di umur 18 tahun, tepatnya di tahun 2012, itu nikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alex Kwong. Dia nikah selama 3 tahun dan dikaruniai 2 anak, bro. Nah, di tahun 2015 dia cerai. Setahun kemudian Abby menikah dengan seorang laki-laki bernama Chris Tam. Chris Tam ini adalah anak dari perusahaan Tamje Sanggor Mixan. Nah, tetapi meskipun sudah bercerai dengan suami pertamanya yaitu Alex Kwong, tapi si Abby Choi ini masih berhubungan harmonis dengan keluarga Alex Kwong. Sampai keluarga Alex Kwong ini dibeliin apartemen dengan harga 2,1 juta Hong Kong dolar. Bahkan kakaknya yang bernama Anthony itu yang juga pengangguran, dia itu dikasih pekerjaan menjadi sopir pribadinya Abby Choi. Kerjaan itu cuma kayak ngantar jemput anaknya sekolah gitu, bro. Tapi Anthony ini juga suka pamer-pamer, suka flexing lah, suka posting foto ala-ala sultan lah di sana kan. Artinya peran Abby Choi itu sangat besar di kesejahteraan keluarga Alex Kwong ini kan. Tapi apa yang akan didapatkan Abby Choi ini ternyata di luar nurul, bro. Kalian bahkan akan kaget dengan apa yang dilakukan keluarga Alex Kwong ini terhadap Abby Choi. Karena justru kebaikannya inilah yang membuat Abby Choi ini dituntun ke arah kemautan gitu. Karena ternyata bapaknya itu bermasalah, alias keluarganya, pokoknya intinya tuh keluarga itu tuh keluarga bermasalah lah. Kayak si Alex Kwong itu ternyata pengangguran, dia itu punya duit ternyata hasil tipu-tipu tadinya, dan beberapa tahun terakhir ini adalah buronan karena membawa lari uang sejumlah beberapa miliar, bro. Nah, bapaknya Alex ini juga seorang sersan tadinya, tapi dia pensiun dini karena sebuah kasus pelecehan. Dan saat itu juga bapaknya si Alex ini punya selingkuhan yang nantinya itu dia itu ikut juga dalam kasus ini, terseret juga dalam kasus ini. Oke, kita masuk ke kronologi. Bermula saat Abby Choi ingin menjual apartemen yang ditinggali oleh Alex Kwong dan keluarganya. Tadinya itu memang Abby Choi membeli apartemen itu dengan harga 2,1 juta Hong Kong dolar. Yang sekarang itu ada yang berani membeli yang berkisar 7,3 juta Hong Kong dolar. Artinya dia dapat keuntungan sebesar 5,2 Hong Kong dolar. Yang kalau dirupiahin itu kisaran 10 miliar, bro. Nah, tapi Abby Choi ini nggak sekonyong-konyong dia itu ngejual. Memang si Abby Choi ini ada gantinya gitu loh. Itu dia sudah menyiapkan gantinya gitu. Tapi si keluarganya Alex Kwong ini tidak terima, alias tidak mau, bro. Tapi malah berencana untuk menghabisi si Abby Choi ini. Bukan karena supaya nggak jadi dijual apartemennya. Pikiran mereka itu pasti nantinya yang akan menguasai harta, karena kan si Abby Choi ini punya 2 anak itu kan dari Alex Kwong. Meskipun dah kan si Abby Choi ini nikah 2 kali, ada anaknya juga yang kedua. Ya iya, ada anaknya juga, tapi kan yang kedua ini tidak terdaftar di hukum gitu loh. Nah, makanya mereka pikir kalau di mata hukum pasti kita yang menang karena kita yang terdaftar di hukum. Atas dasar inilah si keluarga Alex Kwong ini buta hati. Nah, tepatnya di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 mereka melancarkan rencananya itu. Ketika Abby Choi ingin melakukan rutinitas kesehariannya, yaitu menjemput anak-anaknya. Tepat jam 2, Anthony, yaitu driver dari Abby Choi,
menjemput Ebi Choi. Di perjalanan mereka melewati terowongan yang biasanya dilewati tiap hari. Ternyata di sana sudah ada Alek dan bapaknya yang sudah menunggu. Ebi Choi sempat kebingungan karena cekcok. Ebi Choi ini dipukul sama benda tumpul, langsung meninggoy di tempat. Mereka tuh langsung menukar mobilnya dengan mobil bapaknya Alek Kwong yang di situ mobilnya itu sama, emang Alphard warna putih. Jadi banget deh. Padahal mereka hidup dari belas kasihan loh. Tapi punya apa? Coba loh. Mobil itu diarahkanlah ke gedung 3 lantai yang memang sudah disiapkan mereka untuk mengeksekusi atau menghabisi Ebi Choi ini. Di sisi lain, keluarga dari suami Ebi Choi merasa khawatir. Tumben-tumbenan jam segini kok belum ada kabar. Itu anaknya nggak dijemput, nggak kayak biasanya. Laporlah kepada polisi. Firasat Tuhan pasti ada, men. Polisi menyelidiki, coba memantau dari CCTV di rumah Ebi Choi. Di situ ketahuan Ebi Choi itu sedang dijemput dengan Anthony. Diinterogasi, dia menjawab, iya memang betul Pak, saya yang menjemput gitu. Nah waktu itu memang Ebi Choi minta diantarin ke taman, tapi belum nyampe ke taman dia tiba-tiba minta turun gitu kan. Abis itu gue nggak tahu nih Pak, gue kehilangan jejak gitu. Namanya polisi, dia pasti nanya. Ya udah gue cek nih dashcam mobil lo ya. Ternyata dashcam mobilnya itu udah rusak, alias saya dicopot dengan paksa. Namanya polisi kan tahu bro. Nah, tambahlah dia curiga kan polisinya kan. Dari situ dicek lagi di kamera jalan. Ternyata kamera CCTV yang ada di jalan itu menunjukkan bahwa bebengu ini membawa Ebi Choi ke arah gedung yang di situ kelihatan ada mobil Alphard 2 warna putih sama. Itu menuju ke gedung. Polisi langsung meluncur ke sana. Ternyata di sana masih ada tuh mobil Ebi Choi itu masih terparkir rapi di sana bro. Pas dicek kayak ada noda darah, bekas noda darah yang dilap tapi nggak bersih gitu loh. Kan kalau polisi kan tahu kan udah di atas curiga lagi nih bro. Diceklah ke gedung 3 lantai itu. Polisi menemukan 1 parang, gergaji elektrik, palu, penggiling daging, kayak tempat pemotongan hewan ternak gitu loh. Saking lengkapnya gitu kan. Pertama itu polisi itu menemukan sebuah jas plastik yang banyak bercak darah. Kemudian ditemukanlah lagi sebuah kulkas yang isinya itu beberapa potongan kakinya dari Ebi Choi bro. Aduh deh. Polisi yang lain sesegera mungkin menangkap bapaknya dan ibunya Alek Kwong gitu. Tapi Alek Kwong itu sudah nggak ada di situ bro. Dicarilah ke Dermaga kan, ketemu. Kalau di sini tuh kayak kalau Dermaga tuh kayak Tanjung Priok gitulah, ya kan. Tapi kalau di sini kan lu nyebutnya nggak Dermaga, oh no, pelabuhan kan gitu. Nah ternyata Alek Kwong itu udah mau melarikan diri. Nah di waktu yang sama polisi tuh menemukan lagi panci besar yang isinya sop. Sop itu tadinya dikiranya sop beneran ya, memang udah kayak sop gitu bro, kayak sop itu loh bro, yang kayak kalau kita Idul Adha gitu kan ada sop gitu kan, sop daging gitu kan, itu kayak itu udah mengering gitu loh, atasnya itu udah mengering, udah kayak jelly gitu loh bro. Tapi pas dilihat lagi kok banyak ada rambutnya gitu kan, dicek ternyata itu kepalanya Ebi Choi coy. Coba lu otaknya kemana itu yang ngebunuh di situ tuh bener-bener ada kepalanya dan ada tulang iganya si Ebi Choi. Lu bayangin bro, otaknya di mana bro? Bukan gua nanya otaknya si Ebi Choi, bukan, otaknya yang ngebunuh itu loh. Itu polisinya mungkin seumur hidup dia nggak bakal mau makan sop itu bro, karena dia siap makan sop tuh pasti keinget. Gue pernah ngeliat sop di gedung 3 lantai kan, gue nah di situ selingkuhannya bapaknya itu juga ikut ketangkep karena dialah yang menyiapkan gedung 3 lantai itu. Hasil polisi belum menemukan potongan yang lain dan dicek dulu tuh CCTV, ternyata kelihatan Anthony sedang membawa plastik yang berisi kayak ya itulah. Ternyata pas diinterogasi lagi dia ngaku bahwa itu memang beneran potongan tubuh Ebi Choi dan udah dia buang gitu di tempat TPA gitu, tempat pembuangan akhir gitu kan. Kalau di sana kan TPA-nya itu lebih gede bro dari lapangan sepak bola, dicari sampai ngelibatin 150 orang juga nggak akan ketemu. Cuman gue nggak tahu update beritanya itu kayak gimana. Yang paling terpenting itu adalah itu sudah terungkap semua dan ternyata otak di sini tuh adalah si bapaknya Alek Kwong, yang dia itu dengan
background dia mantan sersan, yang ini pasti akan nggak bakal terendus nih oleh polisi lain. Tapi ternyata kan kejahatan itu tetap kejahatan. Pandai-pandai melompat akhirnya akan lari juga, bro. Gue tuh lah kok ada gitu kasus kayak begini gitu, nggak habis pikir. Dikasih apartemen, dikasih mobil, tapi apapun tuh hukumannya, kita sebagai warga itu kurang puas pastinya dengan hukuman yang diterima. Karena memang kalau hukuman mati selesai, dia nggak akan merasakan penderitaan. Kalau hukuman seumur hidup juga penderitaannya mungkin dia nggak akan menghirup udara segar lagi gitu kan. Karena itu hukuman terberat di Hong Kong itu seperti itu gitu. Hukuman terberat itu dijatuhkan pada bapaknya gitu, bro. Aduh, ya semoga untuk menjadi pembelajaran bersama. Karena lu jadi orang baik itu belum tentu selamat, apalagi jadi orang jahat, bro. Gitu ya. Ingat-ingat nih, serius. Kalau suka subscribe, nggak suka nggak usah subscribe. Nah, ini terima kasih, ini rekaman paling improve. Gue nggak ada persiapan apa-apa nih, cuma ngetik doang tadi ya, bye-bye. Terus muntah gue lah.